selamat pagi. Kenapa nih baterai itu ujungnya sini dengan ujungnya bawah? Beda kan? Coba, pernahkah kalian misalkan dibalik gini? Baterainya nyala. Dibalik begini nyala nggak? Kenapa tidak nyala? Karena beda arus. Kakak buktikan di kelas. Oh ya. Gitu ya? Oke. Kita pembelajaran kimia berdasarkan pakai mikrosite dengan alat simulasi Excel. Sudah kita praktekkan. Silakan. Ini adalah dua prinsip kerja daripada sel volta dan sel elektrolisis. Coba kalian perhatikan di sini, di mana letak perbedaan cara kerjanya. Yang pertama, sel volta dan sel elektrolisis berbeda apa? Dalam hal percobaannya, ya kan? Ya. Ada yang menggunakan dua wadah, ada yang menggunakan satu wadah. Nah, yang kita coba sekarang ini adalah yang dua wadah, yang sel volta. Seharusnya kita menggunakan bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium, tapi kita kehabisan bahan, lautannya berkurang, logamnya nggak ada, tetapi kita harus praktek. Maka kita barang simulasi. Ini yang kita akan simulasikan hari ini. Kalau dia berharga, tulis situ ya, tulis nomor 1. Berarti reaksi berharga negatif, berarti tidak berlangsung karena katodanya logam A, anodanya logam B. Gitu ya, di dalam LKPD. Kemudian kalian perbaiki, kalian balik. Kalau sudah berharga, kalau negatif kalian balik. Kalau gini caranya. Kalau ini AG dan PD ternyata langsung tidak? Tidak. Nah balik, berarti di sini apa katodanya? AG, bawahnya AG. Lihat di sini. Sudah? Dan seterusnya kamu akan dilakukan. Paham? Saya bagikan LKPD. Ya, nanti kita akan mengisinya berdasarkan simulasi menggunakan Excel, gitu ya. Nah, simulasi seperti yang di depan itu. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengisi LKPD berdasarkan data yang ada di Excel, gitu ya. Ya, ada juga yang menggunakan headset, mana pakai headset. Silakan. Ini Pak yang sejam. Ini Pak. Simulasi Apa ya? Nah, gitu. Berdasarkan penangkapan beberapa ZN. Jangan. Berharga apa dia? Negatif. Negatif. Berarti tulis di pertama. Jadi berarti reaksi berlangsung spontan tidak? Tidak. Tidak. Oke. NA. Na dengan CA. Ca. Benar positif atau negatif? Positif. Sudah positif. Berarti penempatannya logam sudah benar atau tidak? Sudah. Sudah benar. Sudah. Oke, silakan isi di LKPD-nya. Baik, Cegu. Siap. Coba kamu balik dulu sekarang. Katodanya. Balik. Iya. Negatif. Tiga. Iya, negatif min. Negatif kan? Iya. Boleh. Silakan. Atau ini dulu ditulis nomor 1. Oke? Oh, Balik. gitu. Ya. Lu bukan Adi. Iya MG kan. MG sama apa? Oh, NA. Ah.
Berdasarkan simulasi, perhatikan apakah hasil pembacaan voltmeter bertanda positif atau negatif. Pada kita punya simulasi berhasil positif, yang artinya berlangsung spontan dan kami benar menempatkan katoda dan anodanya. Yang kedua, tuliskan elektroda yang digunakan pada percobaan. Kita menggunakan katoda yaitu Na, anodanya Ca. Berdasarkan simulasi, arah aliran elektron asal pada percobaan tersebut dari anoda ke katoda. Berdasarkan hasil simulasi, tentukan elektroda yang bertindak sebagai katoda dan anoda. Katodanya yaitu Na, anodanya yaitu Ca. Reaksi yang terjadi di katoda dan anoda beserta fasanya. Katoda 2Na+ ditambah 2 elektron menjadi Na, E-nya sama dengan -2,7. Ca menjadi Ca2+ ditambah 2 elektron, E-nya menjadi +2,87. Reaksi selnya Ca ditambah 2Na+ menghasilkan Ca2+ ditambah Na, elektronnya positif 0,1. Oke, jadi pada saat ini, pada pertemuan kali ini berarti ada 2 kegiatan. Ya, yang pertama kalian belajar mandiri dengan menggunakan microsite. Boleh tadi yang menggunakan video atau dengan literasi. Nah, menurut kalian gimana? Bisa terwakili tidak dengan cara gaya belajar kalian? Bisa. Bisa. Jadi kalau yang mau video ya silakan video. Ada yang bisa video ya berarti pakai microsite. Kemudian yang kedua, apakah penggunaan simulasi memudahkan atau menyusahkan? Memudahkan. Jadi kalian secara pengganti di laboratorium kita menggunakan simulasi. Keterbatasan alat dan bahan yang ada di laboratorium kita bisa maksimalkan dengan Simulasi. gitu ya. Jadi keadaannya sama seperti di laboratorium, hanya kita dengan menggunakan media Excel. Berarti kalian bisa kan sekarang memahami reaksi yang terjadi di katoda? Bisa memahami reaksi yang ada di anoda? Bisa. Karena simulasi yang saya buat ini nanti ke depannya kira-kira kalau kalian ingin mencoba dengan logam-logam yang lain, silahkan kalian coba di rumah. Cara nanti untuk menilai ya, pembelajarannya bisa diterima dengan 2 konsep ini? Bisa. Jadi alat bantu yang kita gunakan tidak mesti harus di laboratorium. Kita juga bisa memanfaatkan bahan kita untuk menentukan topik mana yang akan kita bahas secara nanti. Sabar. Sebagai perangkuman pada kegiatan hari ini adalah yang pertama, kalian sudah bisa menentukan apa itu sel volta. Kalian dapat membedakan apa itu sel volta dengan sel elektron. Yang pertama, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita menentukan potensial sel, bagaimana kita menentukan diagram sel, bagaimana kita menentukan notasi sel. Saya juga merupakan guru kimia di SMA Negeri 3 Merauke. Ini aplikasinya sangat membantu ya, karena di dalam satu microset ini sudah ada banyak sekali materi-materi. Jadi anak-anak pun tidak perlu cari materi di tempat lain lagi. Saya pun sebagai guru tidak perlu cari materi di tempat lain lagi. Di sini yang paling menarik adalah simulasi sel volta. Nah, kebetulan lab kimia di sini kan terbatas zat-zat yang ada di dalam. Nah, di sini di aplikasi sel volta ini, jadi zatnya bisa, pilihan zatnya bisa banyak, dan kalau kita ganti di sini juga senyawanya ikut ganti. Ini keren banget sih aplikasinya. Memudahkan anak-anak juga. Jadi anak-anak bisa coba-coba tanpa perlu mencari zat kimia sebanyak mungkin. Keren.